Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun melepaskan api Hongmeng setinggi 900 kaki dan api Esongmeng setinggi 800 kaki. Lalu kedua api itu mulai melahap 3 benih api. Sementara Tanyun memanipulasi api Hongmeng dan api Esongmeng untuk melahap 3 benih api. Dia juga bersiap untuk mulai berlatih tubuh tirani Hongmeng. Tanyun memejamkan mata dan mulai mengolah tubuh tirani Hongmeng. Waktu berlalu, Tanyun menghabiskan 120 tahun di dalam pagoda suci. Tanyun yang sedang duduk bersila, dia menghela nafas dan perlahan membuka matanya. Lalu dia berkata, "Dengan kekuatan tantanganku saat ini, aku bisa mengalahkan orang elit di alam eklosion tingkat ke-9. Tanyun tersenyum karena dia menemukan bahwa pada saat ini api Esongmeng yang semula 800 kaki melonjak hingga 1000 kaki. Api Esongmeng mencapai tahap besar tingkat ke-9, memiliki kekuatan untuk menghancurkan senjata abadi tingkat atas atau senjata sub abadi asli tingkat atas. Api Hongmeng sebelumnya berukuran 900 kaki, sekarang melonjak hingga 1200 kaki dan memancarkan aura tahap puncak tingkat ke-9, memiliki kekuatan mengerikan untuk membakar senjata abadi tingkat tinggi atau senjata sub suci asli tingkat tinggi. Yang paling kuat dari Tanyun saat ini yaitu tubuh tirani Hongmeng yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan senjata abadi asli tingkat rendah hanya dengan tangan kosong. Tanyun mengulurkan telapak tangannya. Segera, api Esongmeng setinggi 1000 kaki dan api Hongmeng setinggi 1200 kaki berubah menjadi 2 sinar cahaya yang masing-masing menembus ke telapak tangan kiri dan kanannya. Rambut Tanyun berterbangan dan dalam sekejap kesadaran spiritual yang tidak terlihat menyebar. Pada akhirnya kesadaran spiritualnya mencapai 110 juta mil. Seperti yang kita semua tahu, kesadaran spiritual orang di alam eklosion tingkat sempurna biasa dapat mencangkup radius 100 juta mil. Tapi bagaimana dengan Tanyun? Memiliki kelebihan 10 juta mil. Itu berarti jiwa Tanyun 10% lebih kuat dari jiwa orang di alam eklosion tingkat sempurna biasa. Tanyun segera menyingkirkan kesadaran spiritualnya. Lalu dia berkata, 3 keluarga tersembunyi. Saatnya untuk menyelesaikan keluhan di antara kita. Pada saat ini, suara hormat Toba Yingying terdengar di luar pagoda. Tuan, seseorang dari istana 6 surga berada di laut salju Tianqi. Tanyun mengangkat alisnya. Dia terbang keluar dari pagoda suci dan mendarat di depan Toba Yingying. Tanyun berkata, "Yingying, selamat atas promosimu ke alam eklosion tingkat keempat." Sebelum Toba Yingying dapat berbicara, suara tua terdengar. "Kepala Dongfang, aku Tangkong, tetua agung dari istana 6 surga. Aku datang untuk memberitahumu beberapa hal yang harus dilakukan." Rambut Tanyun berkibar. Kesadaran spiritualnya langsung menyelimuti 81 pulau di sekitar Zhongnan Xiangshan. Dia menemukan seorang tetua di alam eklosion tingkat ke-5. Tanyun dapat melihat Tangkong di luar formasi, tetapi Tangkong tidak dapat melihat apapun yang ada di dalam formasi. Tanyun berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke arah pulau ke-18. Pada saat ini, Tangkong yang berada di atas laut berkata, "Kepala Dongfang, orang tua ini ingin berbicara denganmu." Tiba-tiba, ketika formasi di depannya tampak terkoyak paksa, bayangan putih tiba-tiba terbang keluar dan berubah menjadi Tanyun dengan jubah putih. Tangkong memandang Tanyun dan tertegun sejenak. Kemudian dia sangat ketakutan, sehingga wajahnya menjadi pucat dan melarikan diri. Tanyun mengambil langkah kecil dan melesat melewati 20.000 mil untuk menghalangi jalan Tangkong. Tangkong berteriak ketakutan. Tepat ketika dia melarikan diri ribuan mil ke kiri, sebuah telapak tangan tiba-tiba menjadi lebih besar di depan matanya. Ternyata itu Tanyun yang menampar Tangkong. Tangkong mengeluarkan seteguk darah dan wajahnya membengkak. Tanyun berdiri di langit dan berkata, "Kamu kemarilah." Tangkong berkata, "Kepala Sektitan, tenanglah, aku akan pergi dari sini." Ketika langit bergetar, cincin Kiangkun Tangkong memancarkan cahaya putih.
dan berubah menjadi perahu roh. Segera setelah itu, Tangkong menaiki dan mengendarai perahu roh itu. Tanyun berkata, ternyata perahu roh abadi asli tingkat rendah. Tanyun berubah menjadi api dan melesat untuk mengejar Tangkong. Pada saat ini, Tanyun tahu bahwa perahu roh yang Tangkong bawa pasti berasal dari sangguannya. Pada saat yang sama, Tanyun cukup bingung mengapa Tangkong bisa mengenali dirinya. Tangkong berkata, "Tanyun, kamu tunggu saja, pasti kamu akan mati." Tiba-tiba Tanyun muncul di belakang Tangkong. Dia mengelurkan tangan kirinya dan mencekik bagian belakang lehernya. Lalu dia berkata dengan suara dingin, beraninya mengatakan hal seperti itu. Tangan kanan Tanyun merobek lengan kanan Tangkong. Tangkong berteriak, "Kepala Sektitan, tolong ampuni aku." Tanyun menendang kaki Tangkong dan membuat dia berlutut. Tanyun berkata, "Apakah kamu masih ingin melarikan diri?" Tangkong menggigil sambil menopang tubuhnya dengan tangan kirinya. Tanyun berkata dengan dingin, "Pertama, bagaimana bisa kamu mengenalku? Kedua, mengapa kamu lari setelah melihatku? Ketiga, mengapa kamu datang ke Sungnan Xiangshan dan mencari Dongfang Hao Yue?" Mendengarkan hal itu, Tangkong berkata, "Kepala Sektitan, jika aku mengatakannya, apakah aku akan dibiarkan pergi?" Tanyun segera menggunakan mata Dewa Hongmeng. Lalu dia berkata, "Jawab 3 pertanyaanku yang tadi." Tangkong berkata dengan ekspresi datar, "Lebih dari 13 tahun yang lalu, kepala istana tidak hanya meminta Sungnan Xiangshan untuk menemukan dirimu, tetapi juga meminta istana tidak terbatas untuk mencarimu. Belum lama ini, istana tidak terbatas mengatakan bahwa seseorang menemukannya. Orang yang dicari adalah Tanyun, kepala sekte suci Wangfu. Oleh karena itu, kepala istana memerintahkan diriku untuk datang dan memberitahu kepala Sungnan Xiangshan dan istana tidak terbatas. Siapapun yang akan menangkap Tanyun terlebih dahulu akan diberi pil alam eklosion." Mendengarkan hal itu, Tanyun menekan amarah di dalam hatinya dan berkata, "Apakah kamu tahu bagaimana istana tidak terbatas bisa mengetahui bahwa itu adalah aku?" Tangkong berkata, "Ibu dari kepala keluarga Zhongli. Setelah dia mengetahui bahwa istana tidak terbatas dan Sungnan Xiangshan mencarimu, dia memberitahu keduanya." Mendengarkan hal itu, kemarahan Tanyun meledak sepenuhnya dan dia meraung, "Wanita tua, jika kamu tidak memberitahu Sungnan Xiangshan, Ding Xuya tidak akan mengancamku dengan warga kota Wang Yue, dan 30.000 warga kota tidak akan mati. Aku Tanyun pasti akan menghabisimu dengan tanganku sendiri." Setelah mengaum, Tanyun berkata dengan marah, "Bicaralah, bagaimana kekuatan sangguannya sekarang ini? Dan berapa banyak orang di alam eklosion yang ada di istana 6 surga?" Mendengarkan hal itu, Tangkong berkata, "Kepala istana baru saja dipromosikan ke alam eklosion tingkat ke-9 setahun yang lalu. Sekarang dia ingin menerobos ke alam eklosion tingkat sempurna. Selain itu, ada lebih dari 500 orang di alam eklosion." Tanyun berkata, "Katakan ada berapa orang yang memiliki ranah di alam eklosion tingkat ke-8 atau lebih?" Tangkong berkata dengan jujur, 72 orang berada di alam eklosion tingkat ke-8, 12 berada di tingkat ke-9. Tanyun dan Toba Yingying menjadi sangat serius setelah mendengarnya. Mengenai istana 6 surga, Tanyun tidak takut pada siapapun, kecuali sangguannya. Hal yang paling dia khawatirkan sebelumnya telah terjadi sekarang ini. Dia tidak menyangka bahwa sangguannya akan segera memasuki alam eklosion tingkat sempurna. Tanyun berkata dengan berat hati, "Sangguannya, karena dia sudah tahu bahwa aku adalah orang yang dia cari. Mengapa dia tidak memimpin orang-orang kuat untuk menangkapku, tetapi meminta Sungnan Xiangshan dan istana tidak terbatas yang mengambil tindakan?" Tangkong berkata, "Kepala istana tahu bahwa identitasmu sebelumnya tidak biasa dan kamu bukan orang biasa. Demi keselamatannya, dia tidak akan mengambil tindakan kecuali dia dipromosikan ke alam eklosion tingkat sempurna." Tanyun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Berapa banyak orang di alam eklosion yang ada di istana tidak terbatas? Apakah ada yang mencapai alam eklosion tingkat sempurna atau tidak?" Tangkong berkata, "Aku tidak tahu." Setelah itu,
Tanyun menghabisi tangkong dengan cara menamparnya. Toba Ying mengerutkan keningnya dan berkata, "Tuan, apa yang harus kita lakukan?" Ketika Tanyun hendak berbicara, formasi teleportasi di puncak gunung terbuka. Detik berikutnya, Suyu yang berada di alam jiwa tingkat sempurna keluar dari formasi teleportasi dengan wajah cemas. Tanyun dan Toba Ying muncul di depan Suyu. Tanyun berkata, "Ayah mertua, apa yang terjadi?" Suyu berkata, "Yuner Ying, ada hal buruk. Istana tidak terbatas mengirim 736 orang kuat di alam eklosion untuk menghancurkan alam rahasia Wangfu, alam rahasia jiwa ilahi, alam rahasia abadi, dan alam rahasia Murong. Pada saat ini, Dante Xianer, Shen Shubing, Shen Shuzhen, Sui Zian, Song Wuxiao, dan Nanggung Yukin yang berkultivasi di puncak gunung Sungnan Xiangshan. Mereka juga mendengar kata-kata Suyu. Lalu mereka terbang keluar dari pagoda suci. Dante Xianer yang memancarkan aura alam eklosion tingkat keempat. Dia berkata, "Ayah, jangan khawatir." Shubing dan para gadis lainnya juga mengatakan hal yang sama. Di antara para gadis, Shen Shubing dan Shen Shuzhen juga di alam eklosion tingkat kelima seperti Tanyun, Xian, Xiao, Xianer, dan Toba Ying sekarang akan menyentuh penghalang alam eklosion tingkat kelima. Tanyun berkata, "Ayah mertua, Xianer dan yang lainnya benar. Kamu tidak perlu khawatir." Suyu berkata, "Yuner, kamu tidak tahu apa-apa. Gerbang alam rahasia jiwa ilahi diserang selama kurang dari setengah hari dan sekarang penuh dengan retakan. Karena ranah kita rendah, kita tidak ada yang bisa melihat ranah milik musuh." Mendengarkan hal itu, wajah Tanyun berubah dan berkata, "Ayah mertua, apa yang kamu katakan? Bagaimana ini mungkin? Formasi pertahanan yang aku atur, bahkan jika itu orang di alam eklosion tingkat sempurna, perlu waktu selama 10 atau 20 tahun untuk menghancurkannya. Ayah mertua, apakah seseorang menggunakan senjata atau jimat yang sangat kuat untuk menyerang gerbang alam rahasia jiwa ilahi?" Suyu berkata dengan ekspresi ngeri, "Yuner, kamu benar. Ada seorang lelaki tua yang menyerang dengan jimat yang sangat kuat." Tanyun buru-buru berkata lagi, "Ayah mertua, apakah gerbang alam rahasia Wangfu, alam rahasia abadi, dan alam rahasia Murong masih aman atau tidak?" Suyu mengerutkan keningnya dan berkata, "Untuk saat ini masih aman." Setelah bertanya tentang situasi saat ini, Tanyun sangat marah, sehingga dia mengepalkan tangan kanannya. Tanyun berencana untuk menghancurkan keluarga Zhongli dan membalaskan dendam 30.000 orang kota Wang Yue yang mati. Tapi sekarang sepertinya dia hanya bisa menundanya. Tanyun bertanya, "Ayah mertua, bagaimana keadaan dinasti Tang dan dinasti Qingcheng sekarang ini?" Suyu berkata, "Sekarang kita telah kehilangan kontak dengan Feng Qingcheng dan Tang Yongsheng. Yuner, kamu tidak perlu khawatir. Dinasti Qingcheng serta dinasti Tang banyak akal. Mereka akan berhasil melarikan diri." Tanyun berkata dengan tegas, "Keratua, Dato, Moer, dan 8 Raja Monster keluarlah." 11 monster terbang keluar dari pagoda suci. Meskipun kera iblis belum memasuki periode kesengsaraan tingkat ke-10, Tanyun dapat merasakan auranya 30% lebih kuat dari sebelumnya. Tanyun tahu dengan jelas bahwa monster periode dewasa tingkat 10 dan tingkat kesengsaraan memiliki celah yang besar, akan memakan waktu ribuan tahun untuk menerobosnya. Adapun kera iblis, dia menghabiskan lebih dari 1000 tahun di pagoda suci lantai 11, jadi dia belum menerobos. Singa naga emas dan Moer telah memasuki periode dewasa tingkat ke-10, namun auranya jauh lebih lemah daripada kera iblis. Ada juga Raja Beruang Naga. Setelah menyempurnakan sumber kekuatan suci dari ponik emas dan berlatih di pagoda suci lantai 8, pada saat ini dia telah mencapai periode dewasa tingkat ke-10. Namun, kekuatannya masih jauh lebih rendah daripada Singa Naga Emas dan Moer. Bagaimanapun, Singa Naga Emas memiliki warisan Dewa Naga Emas dan Moer dari ras Naga Iblis. Tanyun memerintahkan 7 Raja Monster lainnya untuk sementara memasuki lantai 6 hingga lantai 12. Kemudian setelah Tanyun menyimpan pagoda suci, dia menemukan bahwa Tang Mengyi tampak cemas.
Dia tahu bahwa istrinya mengkhawatirkan keselamatan ayah mertuanya, yaitu Tang Yongsheng. Meskipun belum menikah secara resmi, tapi di hati Tan Yun, para wanitanya sudah dianggap istrinya. Tan Yun berkata, "Meng Yi, jangan khawatir. Tidak ada yang tahu hubungan antara ayah mertua Tang dan sekte suci Wang Fu. Aku khawatir tentang keselamatan dinasti suci Qing Cheng. Kamu, Moer serta Dato, segera terbang keluar dari lautan salju Tianqi. Kamu pergi menemui ayah mertua Tang terlebih dahulu untuk jaga-jaga. Biarkan Dato bersembunyi terlebih dahulu. Aku akan pergi ke dinasti suci Qing Cheng. Lalu akhirnya kita akan pergi ke pegunungan hukuman surgawi." Mendengarkan hal itu, Singa Naga Emas berubah menjadi seorang pemuda pirang, dan Moer berubah menjadi seorang gadis. Mereka berdua berlutut dan berkata, "Bawahan mematuhi perintah." Tuan dan istri tuan yang lainnya juga berhati-hatilah. Tan Yun mengangguk berat dan berkata, "Ayo kita pergi." Tan Yun membuka formasi pelindung. Moer serta Singa Naga Emas berubah menjadi dua sinar cahaya dan menghilang ke langit. Tan Yun yakin bahwa Singa Naga Emas dan Moer memiliki kekuatan untuk menghabisi orang di alam eklusion tingkat sempurna biasa. Tan Yun percaya bahwa kedua master itu akan kembali ke pegunungan hukuman surgawi paling lama sekitar 1 tahun. Setelah mengatur segalanya, Tan Yun, Suyu, para gadis, kera iblis, dan Raja Beruang Naga melewati formasi teleportasi. Setelah 1 jam, mereka kembali ke alam rahasia Wang Fu. Tan Yun tidak perlu khawatir tentang Sungnan Xiangshan. Bahkan jika ada ratusan orang di alam eklusion tingkat sempurna, perlu ribuan tahun untuk menerobos. Karena formasi pelindung Sungnan Xiangshan terdiri dari 82 pulau. Kemampuan pertahanannya puluhan kali lebih kuat daripada yang ada di gerbang alam rahasia. Ketika Tan Yun baru saja sampai, dia mendengar suara keras dari gerbang alam rahasia. Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya. Ia menyelimuti gerbang alam rahasia ribuan mil jauhnya. Dia menemukan bahwa gerbang alam rahasia tidak dapat ditembus. Tidak lama kemudian, murid dari alam rahasia jiwa ilahi muncul dari formasi teleportasi. Wajah setiap murid dipenuhi dengan kengerian yang tidak ada habisnya. Wajah mereka pucat, dan sebagian besar dari mereka meneteskan air mata. Detik berikutnya, Dan Taiyu serta Dan Tailong yang sudah di alam eklosion tingkat kelima, mereka memuntahkan darah dan tubuh mereka penuh memar. Suyu serta Dante Xianer menjadi pucat dan terbang ke arah mereka berdua dengan ketakutan. Setelah Suyu dengan cepat membantu Dan Taiyu serta Dan Tailong, sosok Tan Yun menghilang dalam sekejap. Dia muncul di depan dua lelaki tua itu. Lalu dia berkata, "Kakek dan paman kakek, apa yang terjadi?" Dan Taiyu menangis dan berkata dengan lemah, "Yuner, gerbang alam rahasia jiwa ilahi telah dihancurkan. Ada lebih dari 22 juta murid di sana. Tetapi kakek hanya punya waktu untuk membiarkan 21 juta murid pergi ke alam rahasia Wang Fu, alam rahasia abadi, dan alam rahasia Murong. Sementara lebih dari 1 juta murid yang tersisa dihabisi oleh 136 orang di alam eklusion." Mendengarkan bahwa lebih dari 1 juta murid dihabisi, hati Tan Yun terpelintir dan air mata membasahi matanya. Dan Taiyu berkata, "Yuner, sebelum kakek melarikan diri, kakek menghancurkan formasi teleportasi yang mengarah ke alam rahasia abadi dan alam rahasia Murong. Sekarang kamu cepat hancurkan formasi teleportasi yang mengarah ke tempat ini. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan." Sebelum dia selesai berbicara, Dan Taiyu serta Dan Tailong pingsan. Tan Yun gemetar dan berkata, "Beraninya mereka menghabisi 1 juta muridku." Setelah berbicara, Tan Yun tidak menghancurkan formasi teleportasi yang mengarah ke alam rahasia jiwa ilahi, tetapi dia berkata pada kera iblis, "Untuk mencegah alam rahasia Wang Fu dihancurkan, kera tua tetap berjaga-jaga di sini. Ketika aku belum kembali, jangan pernah melawan musuh. Apakah kamu mengerti?" Kera iblis berkata, "Bawahan ini mengerti." Tan Yun berkata, "Ying Ying,
kamu segera mengumpulkan beberapa batu ruang dan waktu, lalu segera pergi ke alam rahasia jiwa ilahi untuk bergabung denganku. Toba Ying berubah menjadi bayangan, lalu dia menghilang. Tanyun berkata, Subing, Suzen, Yukin, Mengyi, Xian, Xiao Xianer, dan Raja Beruang Naga, kalian pergi bersamaku ke alam rahasia jiwa ilahi. Kita akan habisi musuh. Setelah 7 gadis dan Raja Beruang Naga menjawab, mereka dengan cepat memasuki formasi teleportasi bersama Tanyun. Pada saat ini, dalam jarak puluhan mil di dekat formasi teleportasi yang ada di alam rahasia jiwa ilahi, ada lebih dari 1,2 juta murid sekte suci Huangfu yang terbaring di genangan darah. Semuanya sudah mati, beberapa kehilangan kelapa, dan beberapa kehilangan tangan atau bagian tubuh lainnya. Di dekat mayat para murid, ada banyak orang tua. Mereka tidak lain adalah orang dari istana tidak terbatas. Salah satu dari mereka ada yang bernama Dongguo Kunlun. Orang itu berada di alam eklosion tingkat sempurna, memiliki posisi tinggi di istana tidak terbatas. Dia adalah wakil kepala istana. Lalu ada 6 orang di alam eklosion tingkat ke-9, sisanya di alam eklosion tingkat ke-4 hingga ke-8. Pada saat ini, Dongguo Kunlun melihat formasi teleportasi. Kemudian dia berkata, Dan Tayu serta Dan Tailong melarikan diri melalui formasi teleportasi ini. Sekarang 2 jam telah berlalu. Wakil kepala istana ini menemukan bahwa formasi teleportasi masih dapat digunakan. Kita akan kejar mereka. Bagaimana dengan rencana milikku ini? Semua orang berkata dengan keras, Wakil kepala istana, keputusan apapun yang kamu buat adalah yang paling benar. Dongguo Kunlun tertawa. Dia menunjuk seorang lelaki tua di alam eklosion tingkat ke-4. Lalu dia berkata, pergi melalui formasi teleportasi untuk mengujinya. Pria tua itu menginjak mayat murid sekte suci Huangfu dan berjalan menuju formasi teleportasi selangkah demi selangkah. Ketika dia masih 10 kaki dari formasi teleportasi, tiba-tiba sebuah suara terdengar, jauhkan kakimu dari muridku. Detik berikutnya, bayangan putih keluar dari formasi teleportasi dan berubah menjadi Tanyun yang mengenakan jubah putih. Pada saat ini, mata Tanyun mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Dia berteriak dan menendang kaki lelaki tua itu. Suara retakan tulang yang jelas dan teriakan lelaki tua itu terdengar. Kaki lelaki tua itu dihancurkan oleh Tanyun. Tanyun mengayunkan kaki kanannya ke udara dan menendang pria tua itu sampai hancur. Pada saat ini, Tanyun melihat mayat murid di sekitarnya. Itu membuat dadanya panas karena marah. Para gadis yang di belakang Tanyun menangis. Bahkan Raja Beruang Naga menunjukkan kesedihan dan kemarahan yang mendalam. Pada saat ini, Dongguo Kunlun tidak marah karena kematian anak buahnya. Sebaliknya, dia gemetar karena kegembiraan setelah melihat Tanyun, para gadis dan Raja Beruang Naga. Mata Dongguo Kunlun menatap pada para gadis. Dia menelan ludahnya dan berkata dengan senyum jahat, Tanyun, sangat sulit untuk menemukan tempat yang memiliki banyak gadis cantik. Kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Setelah mengatakan hal itu, Dongguo Kunlun melambaikan tangannya dan berkata lagi, beruang itu berada di periode dewasa tingkat ke-10. Dia hanya sekuat orang di alam eklosion tingkat ke-9. Aku bisa menghancurkannya. Adapun Tanyun dan 7 gadis cantik lainnya, mereka tidak boleh dihabisi. Setelah mereka ditangkap, Tanyun akan aku serahkan pada kepala istana 6 surga. Adapun 7 gadis cantik, semuanya akan aku bawa. Pada saat itu, wakil kepala istana ini akan mengendalikan 7 gadis dan menikmati mereka. Para bawahan Dongguo Kunlun berkata, bawahan mematuhi perintah. 6 orang melesat menuju ke arah Raja Beruang Naga. Pada saat ini, ketika ke-7 gadis mendengar kata-kata Dongguo Kunlun, mereka menunjukkan niat membunuh. Tanyun meraung, orang tua, aku bersumpah kalian semua tidak bisa bertahan atau mati. Tanyun bergegas menuju 6 orang di alam eklosion tingkat ke-9. Dalam sekejap, Tanyun muncul di depan 6 orang itu. Kemudian telapak tangannya menampar mereka berenam. 6 lelaki tua itu menyemburkan darah dan menabrak pegunungan yang jaraknya ribuan kaki.
Mata Dongguo Kunlun melebar dan ada ekspresi terkejut di matanya. Para orang di alam eklosion tingkat keempat hingga ke-8 menjadi ketakutan karena mereka melihat bahwa 6 orang di alam eklosion tingkat ke-9 memiliki tangan dan lengan yang patah. Dada ke-6 orang itu terkoyak dan tulang rusuk yang patah menembus dada mereka. Ke-6 orang yang kehilangan kaki, tangan dan lengan mengerang lemah di pegunungan. Mereka menatap Tan Yun yang berdiri di langit, dan mata mereka mengungkapkan ketakutan yang tidak terkendali. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa mereka berenam sangat lemah dan menyedihkan melawan semut di alam eklosion tingkat ke-5. Tan Yun berkata, "Su Bing dan yang lainnya, ayo habisi mereka." Setelah Tan Yun berteriak dengan keras, sosoknya bergerak sangat cepat. Sen Su Bing dan para gadis memegang pedang dan ikut melesat menuju ke arah musuh. Ukuran Raja Beruang Naga tiba-tiba melonjak menjadi 900 kaki. Dia memegang sepasang palu raksasa hitam. Tubuhnya yang seperti gunung membuat ruang di sekitar bergetar. Pada saat ini, wajah Dongguo Kunlun mengerikan. Lalu dia berkata, "Jangan takut. Menurut apa yang dipahami oleh wakil kepala istana ini, ketujuh gadis itu hampir semuanya adalah wanita Tan Yun. Jika kalian menangkap salah satu, maka kita bisa menangkap Tan Yun. Adapun beruang naga ini serahkan padaku segera." Dongguo Kunlun melakukan teknik pemberian tubuh dari istana tidak terbatas, yaitu tubuh iblis tidak terbatas. Kekuatan spiritual berwarna ungu keluar dari tubuh Dongguo Kunlun. Tiba-tiba, tubuh Dongguo Kunlun melonjak hingga 20 kaki. Saat tubuhnya melonjak, penampilannya yang tua berubah menjadi pria parubaya dan kekar. Raja Beruang Naga mengayunkan palunya ke arah Dongguo Kunlun. Telapak tangan Dongguo Kunlun berubah menjadi telapak tangan ungu besar yang setinggi ratusan kaki. Dengan suara tabrakan yang keras, ekspresi ngeri terungkap di mata Raja Beruang Naga. Dia melihat palu raksasa miliknya terhempas dan kulit telapak tangan kanannya retak oleh guncangan sampai terlihat tulang miliknya. Dapat dilihat bahwa kekuatan Dongguo Kunlun sangat kuat. Raja Beruang Naga telah menyempurnakan sumber kekuatan suci ponik emas. Kekuatannya meningkat pesat. Pada saat ini, dia benar-benar ingin bertarung dengan serius. Dia melintas di udara untuk mengambil palu miliknya, kemudian melanjutkan pertarungan. Di sisi lain, karena kecepatan Tan Yun yang sangat cepat, menyebabkan Tan Yun terlihat seperti menjadi banyak. Segera, darah berceceran dan menodai langit. Kaki dan lengan dari 36 orang di alam eklosion tingkat ke-8 berterbangan. Tan Yun menggunakan mata Dewa Hong Meng dan melirik lusinan orang sekaligus. Tan Yun sering berkedip. Setiap kali dia berkedip, tangan kanan Tan Yun menusuk dada seseorang dan mengeluarkan beberapa tulang rusuk mereka. Lalu telapak tangannya menghancurkan semua tulang rusuk mereka. Selusin orang kuat tergeletak di genangan darah. Pada saat ini, orang di alam eklosion tingkat keempat hingga tingkat ke-7 mematuhi perintah Dongguo Kunlun dan pergi menuju para gadis. Mereka juga percaya bahwa selama mereka menangkap satu wanita Tan Yun, maka Tan Yun pasti akan bisa ditangkap. Menurut pendapat mereka, 7 gadis itu hanya di alam eklosion tingkat keempat dan kelima. Menangkap mereka hidup-hidup semudah membalikkan telapak tangan. Oke guys, waktunya Saweria ya. Dari Bang Wahyu, THR Baturoh tingkat rendah min. Siap, terima kasih banyak Bang Wahyu. Dari Daniel, meskipun sedikit semoga bermanfaat, amin. Oh ya guys, di video ini Mimin coba buat misal ya, kayak Tan Yun yang berbicara, gambar Tan Yun yang akan muncul. Misal Sen Su Bing yang berbicara ya, Sen Su Bing ya, gambar Sen Su Bing yang kelihatan. Ada kekurangannya sih, yaitu waktu buat ngedit lebih lama ya, karena memang harus dilihat gambar satu persatu teman-teman. Mimin gak ada editor ya, uang AdSense pun buat sendiri aja sangat kecil teman-teman. Doain aja channel Mimin ini semoga berkembang terus ya, amin. Ya udah, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.